Lo mau marah, gue bikin hancur. Kang Mas Pusi dilawan. Hai seluruh, halo guys, selamat datang di channel Mamang Story. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, Mama akan bahas sebuah film yang berjudul Kang Solah from Kang Mak X Nenek Gayung. Film ini melatarkan waktu setelah film Kang Mak. Sebelumnya kita mengetahui ada 5 sahabat yang berjuang di medan perang untuk kemerdekaan Indonesia, yaitu ada Kang Mak, Solah, Fajrul, Jaka, dan juga Bang Supra. Setelah perang usai, mereka mengantar Kang Mak ke kampung halamannya, dan mereka pun sempat mampir ke sana. Namun mereka malah menguak misteri jika sebenarnya Sari, istrinya Kang Mak, sudahlah mati. Namun pada akhirnya, Kang Mak dan istrinya itu memilih hidup bersama walaupun beda alam. Setelah itu teman-temannya pamit kepada Kang Mak karena akan pulang ke kampung masing-masing. Dan sekarang cerita akan berpusat kepada tokoh Solah, dan sepenuhnya akan bercerita di kampung halaman Solah, yaitu desa Cisiliasari. Nah, seperti apakah ceritanya? Ada misteri apa di desa tersebut? Sebelum ke videonya, Mamang mau kasih informasi dulu. Sebenarnya, selain bikin konten, Mamang juga jualan nih seluruh. Jualan apa emangnya, Mang? Mamang jualan cemilan basreng atau bakso goreng, makanan kekinian yang digemari oleh anak-anak muda sekarang nih. Bakso goreng yang crispy, dibaluti bumbu pedas dengan aroma daun jeruk yang sangat segar. Mamang jamin pedesnya juara seluruh. Kita nggak pelit kasih bumbunya. Cocok banget buat kalian yang suka pedas. Pasti bikin lagi. Yuk di order sekarang. Mamang taruh link toko Shopee-nya di kolom deskripsi ya. Hatur nuhun. Langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Hayu, meluncur. Film dimulai dengan seorang nenek tua yang sedang bertapa di pinggir danau. Tidak lama kemudian, seketika muncul sosok mayat dari dalam air. Nenek itu akan membawa mayat itu untuk dimandikan. Di rumah sang nenek, mayat dimandikan, tetapi seketika para warga datang menyerbu rumah nenek. Semua warga menuduh jika nenek itulah yang telah membunuh tersebut. Akhirnya si nenek tewas akibat diserang oleh massa. Bunuh dia! Film berpindah kepada Solah Vincencio, atau kerap disapa dengan Kang Solah. Dia adalah peran utama di cerita ini. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, dia baru pulang berperang untuk kemerdekaan Indonesia. Saat itu warga kampungnya menyambut Solah dengan sangat meriah, karena dia telah berjasa atas kemerdekaan negara ini. Ketika itu banyak warga memberinya hadiah. Ada berupa hasil bumi, tanah seluas 2 hektar, bahan bangunan rumah, dan juga ada sebuah brosur peralatan rumah tangga. Pokoknya semua komplit dan gratis untuk Kang Solah. Nanti biar semua warga yang bayar dengan cara kompak dicicil. Lalu yang terakhir, ada seseorang yang memberikan tangan kosong. Dia tidak punya apa-apa, akan tetapi dia punya siapa-siapa. Ternyata ada banyak gadis di desa yang siap menjadi pasangan Kang Solah. Juara 2 Putri Pasar Tradisional. Iis Tomaso. Mereka adalah juara gadis tercantik yang ada di desa Cisiliasari. Ada Cici, Iis, dan juga Yanti. Saat itu Kang Solah disuruh memilih. Kang, tapi itu juara 2 semua. Ya kan juara satunya udah diambil Sari, cewek kampung sebelah. Tetapi Solah minta maaf karena dia sudah punya calon yang akan ia nikahi. Namun ia khawatir sudah lama mereka lost kontak
Takutnya hubungan mereka sudahlah hancur. Tetapi seketika, pacar Solah datang. Dia perempuan cantik bernama Dara Gonzales. Ia pun mengatakan masih mencintai Kang Solah. Dara selalu setia menunggu Kang Solah pulang. Dia selalu berdoa di siang dan malam agar Solah selamat di medan perang. Solah seketika memonyongkan bibirnya. Dia berniat mencium Dara. Wangi tubuhmu seperti bau kaki. Namun nahas semua kejadian itu ternyata sebatas mimpi. Di mimpinya dia mencium Dara Gonzales. Tapi nyatanya dia malah mencium kaki temannya yang ada di sebelahnya. Bodoh lagi di Fajrul doang. Lagian kau punya mimpi aneh. Apa sih? Kang Solah saat ini masih ada di atas perahu dan tengah menuju kampung halamannya. Setelah bangun dari mimpinya, Solah sempat marah kepada Jaka karena kakinya sangatlah bau. Tetapi di sisi lain ia sangat senang karena tadi mendapatkan mimpi yang bagus. Ia percaya itu adalah pertanda masih ada harapan untuk hubungannya dengan Dara Gonzales. Namun, Fajrul mengatakan belum tentu. Bisa jadi itu adalah pertanda sial. Tuh, bisa jadi itu pertanda sial. Gue pengen kalian nanti datang ke nikahan gua. Sekalian mampir ya gak? Solah pun menjadi kesal karena Fajrul berbicara yang tidak bagus-bagus. Padahal awalnya dia ingin mengundang teman-temannya itu untuk datang ke pernikahannya. Tetapi Fajrul mengatakan agar Solah jangan halusinasi. Bisa nikah dengan perempuan cantik seperti Dara Gonzales. Pokoknya sesuai rencana. Habis ngedrop Solah, kita pulang masing-masing ke kampung kita. Fajrul mengatakan bahwa setelah mengantar Solah ke kampung halamannya, ia akan langsung pulang ke desanya sendiri karena sudah rindu dengan keluarganya. Bang Supra mencoba membujuk Fajrul agar dia mau singgah sebentar untuk bertemu dengan keluarga Solah dan juga mengenal Dara Gonzales. Juga sama Dara Sales. Sales. Emang Sales apaan sih Dara? Itu Sales burung dara. Tidak lama kemudian, akhirnya perahu pun tiba di desa Cicilia Sari, kampung halamannya Solah. Dara Gonzales, I'm coming. Tanpa mereka sadari, di permukaan danau itu tampak ada sosok mayat nenek-nenek yang sedang mengambang. Jelas itu adalah sosok Nenek Gayung. Teman-teman Solah merasakan desa itu sangat aneh. Ini nih kampung gua nih. Ih, serem amat ya kampung lo lah. Mana sepi banget lagi. Solah mengajak mereka mampir. Namun saat itu, Fajrul tidak mau karena dia merasa ketakutan. Solah dan Fajrul kemudian bertengkar. Mereka memang sering tidak akur selama di medan perang. Pada akhirnya, tidak ada satupun orang yang turun dari perahu dan akan mampir ke desa Solah. Bosen aku sama Koto. Pat Bang Supra mampir. Pat Bang Jaka mampir. Kemarin tempat makmur mampir. Nanti apa? Masuk tentara ketemu sama lu, capek ketemu sama lu mulu tau gak? Di penjara ketemu sama lu, sidangan juga ketemu sama lu. Dipert banget ngurusin anak kecil lagi. Mana buayanya mana? Lu yang dimakan buaya ya? Lanjut Bang, jalan Bang. Oke. Dikunyah-kunyah terus dilepehin lu sono lu. Ketika pertama kali menginjakan kaki di sana, ia langsung merinding, merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya dari arah belakang. Mau nenek mandiin. Seorang nenek berdiri tepat di hadapannya. Nenek itu adalah Nenek Ayu, tetangga Solah. Namun saat itu Solah tidak tahu jika sebenarnya Nenek Ayu sudah lama meninggal. Nenek Ayu, apa kabar Nek? Ini Solah Nek. Ini udah mulai rabun ya. Ini Solah Nek. Udah mulai budek juga ya Nek. Solah Vicencio. Saat itu Solah mengajak Nenek Ayu untuk mengobrol. Namun nenek hanya berdiam dan itu sangat aneh. Nenek hanya berbicara jika dia ingin mandikan Solah. Mau nenek mandiin. Solah tentu menolak dan menganggapnya hanya bercanda. Tidak lama kemudian, terdengar suara keramaian warga. Wah, pas banget nih kayak di mimpi gue nih.
Saat Solah menoleh kembali, Nenek Ayu seketika menghilang. Nek. Warga desa Cisiliasari pun datang menghampiri. Namun sambutan yang Solah terima sangat berbeda dari mimpinya. Tidak ada hadiah sama sekali, melainkan tatapan sinis penuh amarah. Warga segera menggelar tarian, dan musik ritual pengusiran setan pun dimainkan. Kenapa tariannya serem gini? Ini pengusir setan. Tidak lama dari itu, muncullah sosok kepala desa berwibawa yang bernama Sigit. Jangan mendekat. Saya adalah kepala desa Cisiliasari. Dia memerintahkan Solah agar tidak mendekat. Sigit mengatakan bahwa mereka sudah berbeda kasta, karena kini dia adalah kepala desa Cisiliasari, bukan warga biasa jelata lagi. Saat itu, dia minta Solah agar meninggalkan desa ini, karena menurut kepercayaan mereka, manusia dan setan itu tidak bisa hidup berdampingan. Warga mengira Solah telah mati di medan perang, dan kini ia kembali sebagai arwah gentayangan. Dunia setan dan manusia tidak bisa bersatu. Saya minta kau tinggalkan desa ini sekarang. Tidak ada setan yang mau mengaku dirinya setan. Bukan, gue bukan setan. Yang tahu kalau dirinya sudah mati. Gue masih manusia, Git. Solah berusaha membuktikan bahwa dirinya masih manusia. Namun Sigit menuntut bukti dengan memaksa Solah untuk melakukan kayang. Jika ia menolak, warga akan membakarnya hidup-hidup. Dengan susah payah dan menahan rasa sakit, Solah berhasil melakukan kayang dengan sempurna. Namun saat itu, ia tidak berubah menjadi setan. Dan akhirnya terbukti, dia masih manusia. Pada akhirnya, Sigit menyambutnya kembali sebagai warga asli desa Cisiliasari. Solah makan bersama Sigit di sebuah warung. Sigit bercerita bahwa tugasnya sebagai kepala desa sangatlah berat, karena dia harus menghadapi teror nenek gayung yang sedang gentayangan di desa ini. Setan apaan? Nenek gayung. Mendengar nenek gayung, Solah seketika terkejut hingga menyeburkan makanan ke wajah Sigit. Saat dibersihkan dengan lap, wajah Sigit justru menjadi hitam karena lap tersebut kotor selur. Makasih, Bang. Sama-sama. Solah kemudian teringat kepada Nenek Ayu karena tadi sikapnya sangat aneh dan dia bawa gayung dan juga ingin memandikannya. Ada hubungannya nggak Nenek Ayu sama Nenek Gayung? Kemudian Sigit mengatakan jika memang benar Nenek Ayu itu adalah Nenek Gayung. Nenek Ayu itu ya nenek gayung, Solah. Selama ini dia hanya berpura-pura sebagai pemandi jenazah. Menurut Sigit, Nenek Ayu pura-pura menjadi pemandi jenazah. Padahal sebenarnya dia adalah dukun ilmu hitam. Dan Nenek Gayung telah menculik banyak gadis di desa ini. Dan terlihat gadis-gadis yang hilang itu adalah para gadis yang muncul di mimpi Solah. Cewek-cewek itu hadir di mimpi gua. Sigit mengatakan mereka menjadi tumbal supaya Nenek Gayung dapat mempertahankan kesaktiannya. Sementara itu, di atas perahu, teman-teman Solah merasa sepi karena Solah tidak ada dan Fajrul tidak ada yang mengajaknya bertengkar. Nggak ada yang ngajak berantem ya, Jrul ya? Siapa tuh Solah? Enggak. Namun saat itu, supir perahu tiba-tiba menghilang. Ternyata ia tertinggal di dermaga. Saat itu dia ketakutan karena melihat sosok seram di belakang perahu. Itu di belakang ada setan. Bukan. Ia mencoba memberi isyarat. Namun hal itu tidak dapat dipahami. Oh, tahu aku. Wah, dia ngina Bang Supra, Bang. Katanya Bang gondrong. Wah, padahal botak. Wah. Karena merasa kesal,
sang supir akhirnya nyebur ke danau. Dia memberitahukan mereka jika di perahu ada setan. Ada setan goblok. Tuh, di situ. Setelah itu dia kabur lagi. Namun anehnya, ketiga teman Solah tidak dapat melihat sosok nenek gayung. Nggak ada. Apaan sih? Tukang perahu monyet. Dan tiba-tiba, perahu bergerak dengan sendirinya dan membawa mereka ke desa Cicilia Sari kembali. Teman-teman Solah kebingungan kenapa mereka tiba ada di desa Cicilia Sari lagi. Solah diantar oleh Sigit ke rumah orang tuanya dengan cara diantar oleh Delman. Di saat itu Solah jadi teringat 1 hari sebelum dia berangkat ke medan perang. Di hari itu dia izin pergi kepada pacarnya, yaitu Dara Gonzales. Dia berjanji akan selalu mengirimkan pesan untuknya yang mengabarkan apabila dirinya masih hidup dan masih selamat. Saat itu Dara pun sudah menyiapkan sebuah puisi untuk Kang Solah yang bunyinya seperti ini. Tak perlu mahkota untuk jadi ratu. Cakep. Kang ini bukan pantun. Istun. Coba ulang deh. Tak perlu mahkota untuk menjadi seorang ratu. Tak perlu harta untuk menjadi kaya. Cukup dengan kamu, aku lebih dari segalanya. Cukup kamu, aku sudah jadi segalanya. Hal itu membuat Kang Solah sangat tersentuh. Ia pun memonyongkan bibirnya untuk mencium Dara. पास आए ये तुमने न मुस्कुराए जाने क्या आए अब तो मेरे सपने दिखा क्या करूँ हाय जो होता है क्या करूँ हाँ. Namun Dara menahan bibir Kang Solah. Dia bertanya, apakah Kang Solah sudah menyatat puisinya? Namun rupanya sudah Kang Solah catat pada bajunya. Dara sangat bangga kepada Kang Solah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Dia selalu berdoa semoga Kang Solah terlindungi dan tetap selamat. Setelah itu Kang Solah minta bantuan kepada adiknya, yaitu adalah Iqbal Vincencio. Ia mengatakan agar Iqbal menjaga Dara. Kang aman kalau sama Iqbal mah. Makasih, Wal. Iya. Semoga Kang Solah tenang ya di sana. Sana. Enggak sampai mati ini. Ya semoga Kang Solah dapat tempat yang terbaik di sana. Nggak ada yang mau Kang Solah. Katanya kayak mau mati Ya, tuh. Kang Solah pun berjanji jika dia sudah pulang nanti, dia akan langsung melamar Dara. Kemudian tidak lama, Nenek Ayu datang. Dia memberikan rantang makanan untuk bekali perjalanan ke medan perang. Dan kesukaan kamu, Wah, makasih ya, Nek. Nek Ayu, hati-hati, Nek. ini bekal buat di jalan. Saat itu Solah berbisik. Ia minta nenek agar menjaga Dara. Kang Solah nitip Neng Dara ya. Tenang nih, Kang Solah kan. Namun seketika nenek menangis. Rupa-rupanya kaki nenek terinjak oleh Solah. Kenapa? Keras banget. Tidak lama dari itu nenek nangis lagi. Siapa yang kali ini menginjak kaki nenek? Bukan kaki. Tetapi saat itu nenek menangis karena hanya ingin Solah mengembalikan rantang makanannya. Kang Solah jalan ya. Hati-hati ya, Kang. Iya. Cinta kadang memang tak selalu bersatu. So tahu lu. Sementara di sisi lain, terlihat ibunya Solah, yaitu Yuyun Bonaparte, tengah melakukan sebuah photoshoot. Saat itu, menurut kameramen, posisi Ibu Yuyun kurang tengah dan menyuruhnya untuk geser. Padahal Ibu Yuyun merasakan dirinya sudah benar ada di posisi tengah. Ketika itu, terlihat jika mata fotografer tersebut rupanya juling, guys. Tengahnya Mas. Benar Ibu, itu dari tengah itu Ibu. Sama tengahnya saya itu beda loh. Kalau gitu saya di pinggir aja deh. Saya lebih enak di sini Mas, nggak apa-apa. Ih, dapat di mana tukang foto kayak beginian sih? Sementara itu, Solah sudah tiba di rumahnya. Ia berterima kasih kepada Sigit yang telah mengantarnya sampai ke rumah. Tidak apa-apa. Memang gaya turun saya begini. Karena saya
kepala desa Cicilia Sari. Saat pertama kali masuk ke dalam rumah, Solah langsung hormat kepada foto almarhum bapaknya yang bernama Larto Vincencio. Dan ternyata dia adalah tentara juga. Papi, Solah udah pulang, Pi. Namun seketika, pembantu di rumah berteriak histeris karena ia terkejut melihat Solah. Sebab semua orang mengetahui jika Solah itu sudah mati, dan mereka menganggap jika Solah adalah hantu yang gentayangan. Saat itu Dara pun datang karena mendengar keributan. Dia terkejut saat melihat Solah pulang. Dara? Dan ketika itu, Ibu Yuyun dan juga Iqbal adiknya segera mendatangi Solah. Ibu sangat tidak menyangka ternyata Solah masih hidup. Banyak orang mengatakan jika Solah sudah gugur di medan perang. Tetapi menurut instingnya, Solah masih selamat. Dan ternyata benar, Solah masih hidup. Namun ketika itu, Dara akan dijodohkan dengan Iqbal. Dan tidak lama lagi, mereka akan menikah. Ibu minta Solah agar mengikhlaskan Dara dan membiarkan Iqbal adiknya bahagia dengan Dara. Ini muncul di waktu yang sangat pas. Menjelang hari pernikahan adik kamu, Iqbal sudah mantap mau menikah dengan Dara. Saat itu Dara pun seperti marah kepada Solah karena dia lama tidak pulang dan juga tidak ada kabar sama sekali. Dara yang marah kemudian berlari ke dalam kamar. Sementara itu, teman Solah akhirnya masuk juga ke desa Cicilia Sari. Tampak jalanan sangat gelap karena pinggiran jalan tersebut adalah hutan belantara. Saat itu hal aneh terjadi. Mereka hanya berkeliling di jalan yang sama secara terus-menerus. Dan akhirnya mereka mencoba cara yang lain. Dan di sana mereka menemukan sebuah rumah warga. Mereka pun memutuskan untuk datang ke rumah itu. Terlebih lagi saat itu Fajrul kebelet pengen berak. Dan dia trauma berak di hutan karena takut menemukan tengkorak lagi seperti di film Kang Ma. Akhirnya mereka mendatangi rumah itu. Namun ketika mengucapkan permisi, tidak ada yang menjawab sapaannya. Dan ternyata pintunya tidak dikunci, sehingga mereka langsung masuk ke dalam rumah. Saat itu, mereka dikejutkan dengan sosok nenek. Rupanya adalah rumah nenek Gayung. Mereka bertiga mengatakan jika mereka adalah teman Solah di medan perang. Dan Solah adalah warga di desa ini. Saat itu mereka minta izin, ingin pinjam kamar mandi. Saat itu nenek Ayu pun menunjukkan arah di mana letak jambannya. Nek, saya boleh numpang berak nggak? Lalu kemudian nenek bertanya, siapa yang mau mandi? Dan seketika Jaka mengangkat tangannya. Dari kemarin dia gerah dan ingin mandi. Ada yang mau mandi. Saya Nek, aduh kebetulan banget. Lengket banget badan. Lalu nenek Ayu segera menunjukkan arah kamar mandinya. Sementara itu Bang Supra, perutnya keroncongan. Nenek tahu dia lapar dan akan segera menyiapkan makanan. Lapar. Sebentar saya siapkan makanannya. Di kamar mandi, Jaka melihat air di sana sudah habis dan kerannya pun tidak menyala. Tetapi saat itu, dia mendengar suara percikan air yang tidak jauh dari sana. Rupanya ada sebuah ruangan lain di kamar mandi itu dan di sana ada air yang mengalir. Tetapi anehnya, di kamar mandi itu ada sebuah tempat tidurnya. Dan seketika nenek datang, dia menawarkan Jaka untuk dimandikan. Tetapi Jaka menolaknya. Mau nenek mandi. Lalu Jaka melihat airnya ditaburi oleh kembang 7 rupa. Tetapi ia tidak peduli dan ia senang akan hal itu karena dapat membuat dirinya menjadi wangi. Namun seketika nenek masuk dan tiba-tiba Jaka tumbang akibat terkena air nenek Gayung. Sementara itu, Fajrul baru selesai berak. Namun ia bingung, tidak ada gayung di jambannya. Dan seketika gayung itu muncul dari dalam air, membuat Fajrul sangat terkejut. Di sisi lain, nenek sudah menyiapkan banyak makanan. Dan ketika itu, Bang Supra melihat foto nenek bersama anak laki-laki. Nenek Ayu mengatakan itu adalah foto dirinya bersama Solah waktu kecil. Karena Solah sering bermain ke sini. Tidak lama Fajrul datang, lalu mereka pun segera makan. Saat itu, Fajrul tanpa sengaja melempar sendok ke arah lantai. Namun saat kepalanya di antara dua kaki, ia melihat jika nenek Ayu
adalah Nenek Gayung, dan rumah ini terlihat terbengkalai, dan Bang Supra sedang makan cacing. Fajrul kemudian berhasil membuat Bang Supra tersadar jika semua ini adalah ilusi dari Nenek Gayung. Mereka seketika khawatir dengan nasib Jaka yang masih mandi. Ya Allah, Jaka orang mana masih punya utang sama gue. Rupa-rupanya Jaka sudah dibaringkan. Tubuhnya kaku dan tak bisa digerakkan. Dia akan dimandikan oleh Nenek Gayung. Siapapun yang dimandikan oleh Nenek Gayung, maka dia akan mati. Beruntung Supra dan Fajrul berhasil membuka pintu kamar mandi, sehingga Nenek Gayung itu seketika menghilang. Mereka segera mengajak Jaka untuk kabur, namun Jaka masih ada pengaruh dari Nenek Gayung. Supra mengatakan agar Jaka sadar mereka harus mencari bau-bauan. Dengan bau yang menyengat, dia jamin Jaka bisa bergerak lagi. Akhirnya Fajrul membekam keteknya. Kemudian aromanya yang bau asam ia tempelkan ke hidung Jaka. Terpaksa. Namun alih-alih mual, Jaka malah menyukai hal itu. Akhirnya secara terpaksa, Om Supra mengeluarkan jurus andalannya. Yang menyuruh Fajrul memasukkan tangan pada silitnya. Kemudian tempelkan aroma busuk itu ke hidung Jaka. Dan pada akhirnya, dengan hal itulah Jaka dapat sadar lagi dan terbebas dari ikatan Nenek Gayung. Setelah itu mereka semua pun langsung kabur. Solah melihat Iqbal dan Dara sedang foto bersama untuk pernikahan mereka. Terlihat Dara sangat canggung. Ia takut melukai perasaan Kang Solah. Dan alhasil foto mereka pun menjadi jelek, membuat fotografer menjadi jengkel. Solah ingin memberi contoh kepada Dara bagaimana cara foto yang benar dengan laki-laki. Namun fotografer malah menariknya dan mencontohkan pose romantis untuk Dara dan juga Iqbal. Tidak lama kemudian, tiba Nenek Gayung datang ke rumah, membuat semua orang sangat ketakutan. Dara mengajak Kang Solah untuk berlari untuk menyelamatkan diri. Saat itu Solah mengatakan jika itu adalah Nenek Ayu. Namun Nenek Ayu sudah berubah menjadi Nenek Gayung, ucap Dara. Nenek Ayu gak mungkin nyakitin kamu kok. Dia udah bukan Nenek Ayu, Kang. Dia udah berubah jadi Nenek Gayung. Dia selalu ganggu pernikahan ini berkali-kali. Sementara itu, Ibu Yuyun akan memanggil orang pintar kepercayaannya untuk menghadapi sosok Nenek Gayung tersebut. Solah minta tolong kepada Nenek Gayung agar tidak menghancurkan pernikahan Dara dan Iqbal. Tetapi Nenek Gayung minta Solah untuk minggir dan jangan menghalangi langkahnya. Tetapi tidak lama, dukun kepercayaan Ibu Yuyun akhirnya datang. Namanya adalah Kang Mas Pusi. Iqbal mengarahkan agar sang dukun itu menyerang Nenek Gayung tersebut. Namun dukun salah fokus. Ia seperti kenal dengan Iqbal, tetapi dia tidak tahu pernah ketemu di mana. Kayak gue kenal nih anak. Kang Mas Pusi. Maaf mas, saya nggak pesan paket. Kang Mas Pusi rupanya adalah dukun yang bantu Kang Mak tempo hari. Hingga Solah mengenalnya karena ia pernah bertemu dengannya. Oh, Supra. Solah. Iya, Solah. Minggir lu. Dukun minta Solah untuk minggir. Ia akan menghadapi setan itu. Belakangan ini, sosok Nenek Gayung semakin sering mengganggu para warga. Dan sekarang Kang Mas Pusi akan mengusirnya. Dukun mengeluarkan beras merah dan juga beras ketan. Lalu ia pun merapal mantra. Beras merah, beras ketan. Cakep. Kagak pakai cakep. Maaf Kang Mas. Solah pikir dukun itu baca pantun, jadi ia menjawab cakep. Tetapi ternyata memang mantranya seperti itu. Beras merah, beras kencur. Lo mau marah, gue bikin hancur. Ketika beras dilemparkan, seketika mulut Nenek Gayung jadi miring. Tetapi itu hanyalah akting.
Beras dari dukun itu tidak memberikan pengaruh apapun untuk Nenek Gayung. Tidak menyerah sampai di situ, dukun melempar sebuah abu, dan hal itu pun membuat Nenek Gayung seketika menghilang. Lu gak usah bingung, gua kirim lu ke neraka. Abu gunung, abu petaka. Kang Mas Pusi dilawan. Namun rupanya nenek belum kalah, dan seketika ada di depan dukun itu. Segitu saja kemampuanmu, dukun tidak berguna. Dukun bodoh. Dukun tidak sekolah, Dukun tidak sekolah. dukun musrik. Dukun musyrik. Kau tidak bisa. Banyak banget sih katanya. Lagian lu pakai bantuin segala sih. Lalu Kang Mas Pusi dibawa untuk dimandikan. Kamu akan aku mandikan. Kang Mas Pusi sangat takut. Ia tidak mau dimandikan oleh Nenek Gayung. Alasannya, ia tidak suka mandi dengan air dingin. Serius, pasti air dingin kan? Aja 18-20 derajat gitu, kayak angkat-angkat kuku. Saya nggak biasa mandi pakai air dingin. Tapi Nenek Gayung berkata, Kenapa paru-paru basah? Lagi musim nih. teman-teman Sola berhasil kabur dari rumah Nenek Gayung, dan mereka pun berhenti sejenak untuk istirahat. Lalu Fajrul merasa lapar, dan ia pun berkeliling hutan. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa dimakan. Di hutan gini ada nasi padang. Awas ya, ntar kalau tiba-tiba yang beneran datang nggak boleh minta ya. Bang, ada nih makanannya. Kemudian Fajrul kembali lagi sambil bawa sejenis buah-buahan. Rasanya cukup enak, tetapi ada pahit-pahitnya. Buah, Bang. Ini kecubung, Jul. Nggak bisa dimakan. Saat dilihat oleh Jaka, rupanya itu adalah buah kecubung. Buah itu bisa membuat orang menjadi mabok. Dan ternyata benar, reaksinya mulai naik. Emang enak. Lo makan, lo bisa mabok. Enak sih, Bang, tapi agak pahit dikit. Jul, ini kecubung. Kalau Mabok. Sorry. Fajrul berubah menjadi orang mabok. Aku tuh nggak mabok. Aku tuh lagi happy karena ngeliat gorila bisa ngomong. Saat itu ia melihat Jaka seperti gorila besar, sementara Bang Supra seperti bohlam lampu. Kok ini orang apa lampu? Oh, berapa watt kok nih? Aduh. Mati. Nyala. Di saat itulah, Fajrul tidak lagi menutupi rasa gengsinya jika sebenarnya dia rindu kepada Solah. Dan Fajrul ingin pergi ke rumah Solah. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Solah. Saat itu tanpa sengaja, mereka bertemu dengan Kang Mas Pusi yang sedang terdiam kaku di pinggir pohon besar. Dan dia terlihat masih dalam pengaruh Nenek Gayung itu. Akhirnya Bang Supra mengeluarkan jurus andalannya lagi. Ia membekam hidung Kang Mas Pusi dengan aroma silitnya, membuat dukun itu seketika sadar. Mereka juga langsung ingat jika dia adalah dukun yang menolong Kang Mak tempo lalu. Dukun itu tak bisa menolong mereka dan malah kabur. gue cabut dulu ya. Paket saya ketinggalan di depan. Misi saat ambil paket. Namun Kang Mas Pusi mengatakan agar mereka tidak usah mengungkit lagi masa lalu. Kemudian mereka bertanya di mana letak rumahnya Solah. Kang Mas Pusi kemudian mengarahkan walaupun secara tidak jelas. Hah? Oh, sana. Bukan, belum selesai. Nih, sono. Tadi kita dari arah sana, nggak ada rumah, nggak ada jalan. Dan mereka pun perlu berpikir keras untuk mencernanya. Sementara itu di rumah, Kang Solah berpapasan dengan Dara. Dara ingin mengobrol dengan Kang Solah. Saat itu Dara minta maaf, tapi Kang Solah mengatakan mungkin mereka memang belum berjodoh. Dara, emang kitanya aja yang belum jodoh, Neng. Gak apa-apa, Neng. Andai saja Dara mengetahui jika Kang Solah belum mati, pasti dia tidak akan menerima lamaran dari Iqbal. Dara kesal kenapa selama perang Kang Solah tidak pernah memberikan kabar atau surat kepadanya. Kang Solah bingung, padahal selama ini ia selalu mengirim surat kepadanya.
Tetapi surat itu tak pernah sampai ke tangan Dara. Dan sebenarnya Dara juga sering kirim surat untuk Kang Solah. Tetapi Kang Solah pun tak pernah menerima surat dari Dara. Dara seketika memeluk Solah. Ia sangat rindu kepadanya. Ketika itu, Solah melihat ada bekas luka di kepala Dara. Tetapi Dara sendiri tidak ingat itu karena apa. Lalu tidak lama Iqbal datang. Dara segera bersembunyi. Saat itu, Iqbal mengobrol dengan Kang Solah. Ngapain di sini? Biasa lagi nyari Edi. Iqbal bertanya, apakah Kang Solah punya kata-kata yang indah? Ia akan memberikan kata romantis untuk Dara di hari pernikahan nanti. Solah mengatakan Iqbal harus membuat kata-katanya sendiri supaya terasa tulus dan sampai ke hati Dara. Tetapi Iqbal tidak peduli. Dara juga tidak akan tahu jika ini bukan buatannya. Padahal sebenarnya Dara bersembunyi di belakang tembok. Lalu kemudian Solah memberikan kata-kata untuk Iqbal, yang mana itu adalah puisi Dara untuk dirinya. Tak perlu mahkota untuk jadi ratu. Aku sudah jadi segalanya. Hal itu membuat tangis Dara seketika menjadi pecah. Solah langsung pura-pura nangis supaya Iqbal tidak curiga jika Dara bersembunyi di belakangnya. Kemudian Solah dan keluarganya makan malam bersama. Saat itu Solah bertanya, mengapa ibu memberitahukan kepada semua warga jika dirinya sudah mati? Ibu mengatakan karena ia mendengar kabar jika di medan perang banyak yang gugur. Dan ia pun tak pernah menerima surat dari Solah. Tetapi Solah mengaku jika ia sering kirim surat kepada ibu. Tetapi nyatanya ibu tak pernah menerima surat itu. Tuh, sama sekali. Iqbal, gak ada yang terima. Lalu Dara dipanggil untuk makan malam bersama. Bu Yuyun sangat senang melihat Dara dan Iqbal. Menurutnya mereka adalah pasangan yang serasi. Lalu ibu menyuruh Solah agar tidak bersedih karena masih banyak perempuan di desa yang cocok untuk Solah. Kamu setuju kan, Solah? Mami akan cariin jodoh buat kamu. Banyak di kampung ini yang cocok buat kamu. Terlihat banyak menu yang enak di meja makan. Solah jadi teringat kepada teman-teman seperjuangannya. Seharusnya mereka mampir dulu ke rumah ini dan makan enak bersamanya. Harusnya begitu sampai di kampung Solah, mereka udah jadi kayak saudara buat Solah. Solah ajak mereka makan-makan yang enak. Rupa-rupanya ketiga teman itu sudah menemukan rumahnya Solah. Mereka sangat terpukau. Rupanya Solah benar-benar orang kaya. Rumahnya besar sekali. Teman-temannya memanggil Solah saat itu. Panggil ya, panggil. Solah sangat senang teman-temannya datang ke rumahnya. Dan saat itu, Fajrul adalah orang yang paling rindu kepada Solah. Saat itu Solah mengetahui jika Fajrul sedang mabok. Jaka memberitahukan hal itu karena dia memakan buah kecubung. Setelah itu, Solah memperkenalkan teman-temannya kepada sang ibu. Solah juga memperkenalkan keluarganya kepada teman-temannya. Yang pertama adalah ibunya, namanya Yuyun Bonaparte. Kemudian ada adiknya bernama Iqbal Vincencio. Dan di sebelahnya ada Dara Gonzales. Hah? Wah, Dara Gonzales. Seketika mereka semua tercengang. Ternyata Dara Gonzales itu memang benar adanya, bukan hanya cerita rakyat. Mereka semakin terpukau, ternyata Dara Gonzales benar-benar cantik. Mereka mengetahui jika Dara adalah calon istrinya Solah. Namun saat itu, Solah mengatakan mereka tidak jadi menikah. Jadinya yang menikah dengan Dara adalah Iqbal adiknya. Selamat ya, Gue gak jadi nikah sama Dara. Dara. Selamat. Gak jadi. Hah? Adek gue Ya Iqbal. ini nikah sama Dara. Seketika Fajrul tidak terima jika Dara menikah dengan Iqbal. Seharusnya Dara menikah dengan Solah dan Iqbal jadi adik iparnya Dara. Fajrul mengatakan kalau ini namanya ipar ada mau. Kalau ini namanya ipar ada mau. Nggak bisa ini. Duduk. Hah? Bang Supra minta maaf kepada Ibu Yuyun. Ia mengatakan Fajrul lagi mabok, jadi omongannya kemana-mana. Mabok?
Pantes. Ngomongnya agak beda ya. Bu, Saat itu Dara bersedih, lalu ia izin ke kamar duluan. Dara sangat bersedih karena mendengar penjelasan dari teman-temannya Solah. Jika saat di medan perang, ternyata Solah selalu ingat kepadanya. Ketika sedang bersedih, tiba-tiba ia didatangi oleh Nenek Gayung. Nenek Gayung pun memakai baju pernikahannya. Dara mohon agar nenek tidak merusak baju nikahnya. Saat itu, nenek ingin mandikan Dara supaya pikirannya bersih sebelum menikah dengan Iqbal. Biar Nggak mau, Nek. Jangan. hatimu bersih sebelum menikah. Dan saat itu, Dara akan diguyur oleh air, namun ia berusaha menahan dengan mengangkat tangannya. Tapi seketika Nenek Gayung menghilang. Dara disadarkan oleh Ibu Yuyun dan terlihat saat itu Dara sedang merusak baju pengantinnya. Ibu Yuyun menuduh jika Dara ingin membatalkan pernikahannya. Oh. Kamu sengaja ya melakukan ini semua ya? Bisa membatalkan pernikahan kamu dengan Iqbal. Dara berusaha menjelaskan jika baju itu rusak akibat oleh Nenek Gayung. Namun Ibu Yuyun tidak percaya. Lalu dia mengatakan jika pernikahan ini tidak bisa dibatalkan, apapun yang terjadi, Dara akan menikah dengan Iqbal. Saat itu Dara pun marah. Ternyata selama ini Ibu Yuyun telah bohong kepadanya yang mengatakan jika Solah sudah mati. Ternyata Ibu Yuyun memang sengaja membohongi Dara supaya Dara bisa menikah dengan Iqbal. Selama ini, tujuan Ibu Yuyun membantu keluarga Dara itu adalah semata-mata agar Dara bisa menikah dengan Iqbal, bukan dengan Solah. Jadi, kalau kamu bikin Iqbal sedih, kan apapun demi kebahagiaan Iqbal. Ngerti? Dan pada saat itu, Dara tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu Yuyun meminta pembantu untuk mengunci dan menutup rapat semua pintu jendela di kamar Dara supaya dia tidak bisa kabur. Setelah itu, ibu membawa banyak sekali kertas yang mirip seperti surat. Dia menyuruh Iqbal untuk membakarnya. Rupanya itu surat dari Solah yang selama ini dikirimkan untuk Dara. Tetapi surat itu pun ibu sembunyikan dan tak pernah diberikan kepada Dara. Hal itu bertujuan agar Dara dan Iqbal bisa bersatu. Apapun akan dia lakukan agar anak kandungnya yaitu Iqbal bisa menikah dengan Dara, si gadis kembang desa. Di sisi lain, Bang Supra ingin ngobrol dengan Solah. Ia rasa mereka harus membawa Dara keluar dari rumah ini karena tidak adil rasanya jika Dara menikah dengan Iqbal. Dara itu seharusnya menikah dengan Solah, dan mereka melihat Dara itu tidak bahagia menikah dengan Iqbal. Win sama Dara, yang kasihan elu Solah. Kalau Iqbal. Tetapi Solah tidak mau. Ia tidak ingin mengecewakan keluarganya, jadi ia tak bisa berbuat apa-apa. Saat itu Fajrul sudah sembuh dari mabok kecubungnya, dan dia pun mulai nyolot lagi. Dia berkata jika Solah pengecut karena tidak berani memperjuangkan Dara. Dan ia pun ingin pulang saja karena Solah tidak jadi menikah bersama Dara. Tujuan mereka datang ke sini adalah untuk menyaksikan pernikahan Dara dan Solah, bukan Dara dengan Iqbal. Solah mempersilahkan mereka untuk pulang karena ia sadar tak bisa menahan mereka. Ya udah. Kalau pada mau pulang, pulangnya sekarang. Tapi pengantinnya beda kan? Ya udah, kita pulang sekarang aja bang. Males aku punya kawan. Di sisi lain, Iqbal berusaha membakar kertas surat-suratnya Solah. Namun anehnya, setiap kali api yang dipetik selalu saja padam. Nyalain lagi. Nyalakan lagi Iqbal. Bakar lagi Iqbal. Nyalain lagi dong. Rupanya itu ulah dari Nenek Gayung yang memadamkan api dengan air gayungnya. Dan seketika Iqbal terlempar. Nenek Gayung menculik Iqbal entah kemana. Mami! Mami, tolong Mami! Anak Mami, Lepaskan anak saya. ya, kamu akan aku mandiin. Akan aku habisi kamu. Akan aku kejar kamu. Ya udah.
Di sisi lain, teman-teman Solah akan pulang dari kampung Cisilia-Sari. Namun seketika, pintu kamar tertutup dan lampu seketika mati. Solah! Ini beneran? Mah, jangan bercanda lah. Kemudian, kepala mereka satu persatu dipukul oleh Nenek Gayung. Aduh! Ya Allah! Solah, aduh! Dan tiba-tiba, Nenek Gayung sudah ada di depan mereka. Saat itu nenek bertanya, siapa yang akan dimandikan olehnya? Siapa yang mau nenek mandikan? Pusatnya baru puput, dia aja beneran. Ada menggobangi. Enggak, ini yang mudaan. Lalu saat itu, nenek menyirami air di teras. Hal itu pun menjadi penghalang supaya mereka tidak bisa keluar dari rumah ini. Keras kayaknya dia. Air apa nih? Kalian tidak boleh keluar dari sini. Habis. Mereka bertanya, ingin apa? Dan rupa-rupanya, Nenek Gayung ingin mereka menyatukan darah dengan Solah kembali. Jika tidak, maka nenek akan memandikan mereka semua. Sekarang juga saya mandikan kalian. Wah, hilang. Sementara itu, Solah sedang melamun di teras rumah. Lalu dia melihat ada kertas di sekitar teras. Ia pun sadar jika itu mirip seperti surat yang dibuat olehnya. Namun nahas sudah hancur akibat dibakar. Dan saat itu Solah sadar, selama ini Dara membuat surat juga untuk dirinya. Tetapi dia tidak pernah menerima surat itu. Kang Solah jangan lupa makan ya. Ini surat Dara buat gua. Berarti bener selama ini dia ngirim surat. Kemudian Solah menanyakan tentang surat-surat itu. Namun Ibu Yuyun malah menyalahkan Iqbal. Ini surat-suratnya Solah buat Dara. Begitu juga surat-suratnya Dara buat Solah. Kertas apa itu? Ini pasti kelakuan Iqbal. Saat itu ibu minta maaf jika Iqbal telah melakukan hal tersebut. Tetapi sekarang keadaan sedang genting, di mana Iqbal adiknya Solah telah menghilang karena diculik oleh Nenek Gayung. Mami malu rasanya. Aduh. Mami minta maaf atas kelakuan adik kamu ya. Iqbal diculik Nenek Gayung. Ibu minta Solah untuk menyelamatkan Iqbal. Jika berhasil, maka ibu akan membatalkan pernikahan Dara dengan Iqbal. Batalkan pernikahan Iqbal dengan Dara. Kemudian Solah mengetuk jendela kamar Dara. Selama ini benar, baik ia maupun Dara, mereka berdua saling mengirimkan surat satu sama lain. Tetapi surat-surat itu disembunyikan oleh Iqbal. Neng, ternyata selama ini surat-surat kita disimpan sama si Iqbal. Kalau Kang Solah selama ini ngirimin surat buat Neng Dara. Dan sekarang ia akan pergi ke rumah Nenek Ayu karena Iqbal diculik oleh Nenek Gayung dan ia akan menyelamatkannya. Aduh Kang, gak usah Kang. Kang Solah, Kang Boyin bohong Kang. Teman-teman Solah berusaha membawa Dara untuk kabur dari rumah ini. Mereka berusaha untuk mencari kamar Dara. Namun nahas, banyak sekali kamar di rumah tersebut. Bukannya ke kamar Dara, mereka malah masuk ke kamar pembantu yang sedang skincarean. Lalu setelah itu, mereka masuk ke kamar penjaga yang sedang memeluk kambing guling. Lalu ada pula kamar yang khusus untuk seorang sapi. Ya masa ada sapi di dalam ya? Dalam ada sapi. Tetapi setelah itu, mereka tidak sengaja menguping pembicaraan Ibu Yuyun dengan Sigit kepala desa ini. Bu Yuyun minta Sigit untuk menggerakkan para warga agar bersama-sama membakar rumah Nenek Ayu karena di sana ada Solah. Jadi secara tidak langsung, Bu Yuyun ingin membunuh Solah. Jika Sigit berhasil, maka Bu Yuyun akan tetap memberikannya kekuasaan dan juga banyak harta. Tetapi Sigit tidak berani karena Nenek Ayu itu adalah Nenek Gayung yang mana sangat berbahaya. Bu Yuyun mengatakan tenang saja jika Nenek Gayung itu tidak bisa menyerang mereka karena ia memiliki jimat sakti yang mana penurunan dari keluarga Vincencio. Dengan bantuan jimat sakti keluarga Vincencio. Tapi kalau... Teman-teman Solah tercengang mendengar itu. Lalu mereka sembunyi ke sebuah ruangan supaya tidak ketahuan. Dan mereka pun
malah masuk ke ruangan ritual milik Ibu Yuyun. Ini anjing ini, Bang. Ini anjing apa babi? Patung itu. Tidak lama kemudian, Bu Yuyun masuk ke kamar itu. Awalnya dia akan merapal mantra untuk menyerap kekuatan dari Kalaga Manuk supaya dia bisa melawan sosok Nenek Gayung. Manuk untuk menghadapi Nenek Gayung. Libat Kordoba. Setelah membaca mantra, seketika dia pingsan. Teman-teman Solah menjadi bingung kenapa suasana menjadi sepi. Mereka segera mengecek Yuyun dan mereka melihat jika dia tengah pingsan. Namun tidak lama dari itu, seketika Ibu Yuyun bereaksi. Hal itu membuat mereka menjadi panik sulur. Dan ketika itu, teman-teman Solah tengah menyamar sebagai sosok Kalaga Manuk, sosok yang disembah oleh Ibu Yuyun. Aku adalah Telaga Manuk. Itu. Kalaga Manuk. Saat itu ibu sangat terpukau melihat sosok Kalaga Manuk. Namun nyatanya dia tertipu. Dia benar-benar menganggap Fajrul sebagai sosok junjunannya. Dia mohon izin untuk menyerap kekuatannya. Fajrul pun mengizinkannya. Ya. Saya juga senang bertemu denganmu. Akan tetapi, Bang Supra dan juga Jaka yang ada di bawah tidak kuat menahan beban tubuh Fajrul. Mereka seketika oleng. Lalu saat itu, Fajrul menyuruh Ibu Yuyun untuk menghadap ke belakang dan dia melarangnya untuk melihat ke arah matanya. Karena mereka berbeda, Yuyun adalah manusia, sementara dia adalah Kalaga Manuk. Jangan melihat ke atas. Berbalik ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan melihat ke saya. Dan ketika itulah Fajrul pun terjatuh. Lalu mereka bertiga segera keluar dari ruangan tersebut. Setelah itu mereka segera bersembunyi agar tidak ketahuan oleh Ibu Yuyun. Akhirnya ibu sadar jika sosok Kalaga Manuk yang tadi adalah palsu dan dia segera mengejar teman-temannya Solah. Untungnya saat itu, Bu Yuyun tidak dapat menemukan mereka. Jaka bersembunyi di dalam gentong, namun ia kesulitan untuk keluar, sehingga terpaksa gentong itu pun digulingkan. Mereka pun tidak menyerah untuk mencari keberadaan Dara. Mereka memasuki satu persatu kamar yang ada di rumah itu. Dan di sebuah ruangan, mereka menemukan ada penjara, yang mana isinya ada 3 orang gadis, yaitu Cici, Iis, dan juga Yanti. Para gadis yang diberitakan menghilang dari desa. Rupa-rupanya, mereka bukan diculik oleh Nenek Gayung, akan tetapi oleh Ibu Yuyun. Kemudian mereka masuk dan segera membebaskan ketiga gadis itu. Rupanya mereka akan dijadikan tumbal oleh Ibu Yuyun. Sebenarnya, pada awalnya mereka itu berempat, tetapi 1 orang sudah mati, ditenggelamkan menjadi tumbal, dan sekarang mereka sisa bertiga. Setelah kematian Larto Vincencio, Ibu Yuyun mulai melakukan praktek ilmu hitam, dan dia selalu membutuhkan banyak tumbal dengan tujuan untuk mempertahankan kekayaannya. Dan tumbal-tumbal yang dipilih oleh Ibu Yuyun adalah para gadis yang telah menolak cintanya Iqbal. Di sisi lain, Dara yang sedang bersedih pun terus memutar otaknya. Hingga akhirnya dia mempunyai sebuah ide, yaitu membobol gembok dengan besi yang ada di kamar. Dan ternyata itu berhasil, sehingga Dara bisa melarikan diri. Di sisi lain, Ibu Yuyun mulai curiga karena banyak pintu kamar yang terbuka. Ibu segera mengecek ke arah penjara.
Mereka semua pun mendengar suara langkah Ibu Yuyun dan bergegas untuk segera bersembunyi. Tak ada pilihan lain, mereka sembunyi ke dalam jeruji besi lagi. Namun saat itu, Ibu Yuyun melihat jika keadaan baik-baik saja, di mana 3 tahanan gadis itu sedang membersihkan kuku-kukunya. Dan rupanya, teman-teman Solah bersembunyi di balik tubuh mereka yang ditutupi oleh selimut. Dan Ibu Yuyun melihat kunci penjara itu pun sudah ada di tempatnya, sehingga ia berpikir jika keadaan benar-benar aman. Lalu dia pun pergi kembali. Bang Supra bersyukur dan bernapas lega karena mereka tidak ketahuan oleh Ibu Yuyun. Untung juga tadi kunci saya langsung balikin. Untung dia nggak curiga. Jadi dia nggak curiga. Kalau kita semua ada di dalam. Namun seketika, hal itu membuat mereka semua menjadi tercengang. Mereka sama-sama terkurung di dalam penjara ini. Pada akhirnya, mereka memaksa Fajrul untuk keluar dari sela-sela jeruji besi. Lalu Fajrul disuruh untuk ambil kuncinya, agar mereka semua bisa bebas lagi. Beruntung saat itu, Dara sedang lewat dan ia mendengarkan ada suara keributan dengan penjara. Dara pun segera melepaskan mereka semua. Terima kasih Dara. Dorong Jak, dorong. Berhasil nggak tuh? Kemudian, Dara menyuruh mereka untuk berpencar. Dan dia menyuruh ketiga gadis itu untuk menceritakan hal ini kepada semua warga di desa, supaya mereka bisa mengetahui jika sebenarnya Bu Yuyun adalah orang jahat. Di sisi lain, Kang Solah datang ke rumah Nenek Gayung untuk menyelamatkan Iqbal. Namun di sana, dia melihat rumah tersebut sudah terbengkalai dan suasananya sepi. Lalu tanpa ia sadari, terlihat di belakangnya ada sosok Nenek Gayung. Solah terus mencari Iqbal. Lalu di sebuah ruangan, dia mendengarkan suara sesuatu. Hingga akhirnya Solah menemukan Iqbal. Namun saat itu, tubuh Iqbal kaku terbaring di atas tempat tidur. Ia terpengaruhi oleh Nenek Gayung. Seperti yang kita tahu, mereka akan sembuh dengan mencium bau yang menyengat. Saat itu, tanpa panjang lebar, Iqbal seketika sembuh karena dia mencium bau mulut Solah, yang mana sangat bau dan juga menyengat. Setelah itu, Solah menyuruh Iqbal untuk segera kabur dan pulang ke rumah. Namun nahas, Solah dikurung oleh Nenek Gayung. Ternyata Nenek Gayung menunggu kepulangan Solah selama ini. Menunggu kedatanganmu, Solah. Hadapi saya, Nek. Saat itu Nenek membaca mantra yang menyebabkan Solah seketika pingsan. Sementara itu, ketiga teman Solah telah berhasil membawa Dara kabur dari rumah dan mereka hendak ke dermaga untuk naik perahu. Namun sebelum itu, Dara mengajak mereka untuk ke rumah Nenek Gayung dulu karena dia tahu Solah ada di sana untuk menyelamatkan Iqbal. Di sisi lain, Solah sudah berbaring di atas tempat tidur dan ia akan dimandikan oleh Nenek Gayung. Solah tidak mau dimandikan, ia mengatakan bisa mandi sendiri. Tapi Nenek tetap memaksanya. Solah harus dimandikan olehnya supaya pikirannya terang dan tidak gelap lagi. Kemudian Solah mengguyur dirinya dengan air kembang itu. Namun seketika, tubuh Solah kering lagi. Solah kembali mengguyur badannya, bahkan sampai 2 kali. Nak, kamu belum mandi. Belum mandi gimana sih, Nek? Orang ini bajunya coba. Tapi lagi-lagi, badannya menjadi kering. Nenek mengatakan jika Solah harus dimandikan olehnya. Kamu harus Nenek mandikan. Enggak, Nek. Solah udah gede. Solah bisa mandi sendiri. Saat Solah akan pergi, seketika Nenek berteriak. Dan tiba-tiba, Solah menjadi terbalik. Tubuh Solah pun berbaring dengan sendirinya. Kemudian Nenek akan segera memandikannya, supaya semuanya menjadi jelas.
Lalu seketika, Solah mendapatkan penglihatan di masa lalu. Ia melihat jika dulu Nenek Ayu melahirkan seorang bayi, tetapi anak itu langsung diambil oleh Ibu Yuyun. Anak yang dilahirkan itu adalah Solah. Dan ternyata Solah merupakan anak dari Nenek Ayu bersama Larto Vincencio. Tetapi anak itu hanya akan menjadi pancingan saja supaya Ibu Yuyun bisa segera hamil. Kang Larto itu menikahi kamu karena anak ini, Ayu. Supaya nanti bisa jadi pancingan. Jadi seluruh hubungan Nenek Ayu dengan Pak Larto hanya sebatas itu saja. Setelah Nenek Ayu melahirkan, Pak Larto pun segera menceraikannya. Selain itu, Nenek Ayu pun disuruh untuk melupakan anaknya. Bahkan ketika itu, Pak Larto sudah membawa sebuah kertas perjanjian yang dimana Ayu berjanji tidak akan mengakui Solah sebagai anaknya lagi. Dan ini juga demi kebaikan Solah, supaya dia tidak malu mempunyai seorang ibu pemandi jenazah. Dan biarkan Solah hidup enak bersama keluarga Vincencio. Ayu sangat bersedih ketika itu, di mana anak kandungnya dibawa pergi darinya. Singkat cerita, Solah pun tumbuh besar dan ia aktif bermain di dekat hutan, sehingga Nenek Ayu sering bertemu dengannya. Nenek Ayu sangat perhatian kepada Solah kecil. Ia pun sering melihat jika badan Solah kotor, jadi ia pun sering untuk memandikannya. Kalau kamu lari-lari di mana sampai kayak gini? Hutan. Ini mah bukan lari-lari di hutan. Dan nenek pun mengguyur Solah dengan menggunakan gayung itu. Nenek Ayu jugalah yang telah mengajari Solah bagaimana caranya berhitung dan berbagai hal-hal dasar lainnya. Jika Solah salah menjawab, maka nenek akan memukul kepalanya dengan gayung tersebut. Walaupun Solah tidak tahu jika dia adalah ibu kandungnya, tetapi Nenek Ayu cukup senang karena setiap hari dia bisa bertemu dengan anaknya. Tidak terasa waktu cepat berlalu, Solah sudah dewasa dan dia punya hubungan dekat dengan Dara Gonzales. Solah mengenalkan Dara kepada Nenek Ayu, dan Nenek Ayu pun memberikan air berkat kepada mereka dengan menggunakan gayung tersebut, yang berarti Nenek Ayu merestui hubungan mereka. Bahkan ketika Solah akan pergi berperang, Nenek menyuruh Solah dengan air dari gayung itu. Nenek mendoakan agar Solah selamat dan kembali ke desa ini sebagai pahlawan. Ibuku, cinta kasihku, terima kasihku. Dan rupanya ia menangis di awal film, bukan karena kakinya terinjak, tetapi dia mendengarkan jika Solah akan melamar Dara setelah pulang perang nanti. Solah seketika tersadar kembali. Di saat itu ia sudah mengetahui semuanya, jika ternyata nenek gayung itu adalah ibu kandungnya. Dan seketika ia berlutut di kaki sang ibu. Kau bagai matahari yang selalu bersinar. Tidak lama kemudian, ketiga teman Solah dan Dara sudah sampai di rumah nenek gayung, dan mereka segera memanggil namanya Solah. Lalu tidak lama Solah keluar, tetapi mereka berhati-hati, takutnya Solah sudah mati karena dimandikan oleh nenek gayung. Untuk memastikan, mereka pun akan melihat Solah dari kedua celah kakinya. Dan pada saat itu, mereka sangat tercengang karena tiba-tiba nenek gayung datang. Saat itu Solah mengatakan jika ternyata nenek gayung itu adalah ibu kandungnya. Namun tidak lama, terdengar suara rombongan warga yang mana akan membakar rumah nenek gayung. Nenek menyuruh Solah agar segera pergi bersama teman-temannya supaya mereka selamat. Saat di perjalanan, seketika Solah terhenti. Dia ingin kembali ke rumah ibunya karena ia lupa belum mengambil gayung kesayangan milik ibunya. Kemudian Solah masuk kepada rombongan warga yang penuh dengan amarah. Dia pun minta izin kepada Sigit agar jangan dulu membakar rumah ini karena ada barang miliknya yang tertinggal di dalam. Dan saat itu Sigit pun memperbolehkannya karena Solah sempat memujinya dengan mengatakan jika dirinya adalah kepala desa Cicilia Sari yang berwibawa dan karismatik.
Solah pun masuk ke rumah Nenek Gayung, dan saat itu nenek masih ada di sana. Namun tidak lama, Ibu Yuyun pun datang. Dia memarahi Sigit karena rumah itu belum dibakar juga. Dan seketika, Ibu Yuyun melempar obor ke rumah tersebut. Ibu menyuruh Solah untuk mengambil gayungnya. Gayung itu akan selalu menjaga Solah dari mara bahaya, seperti ibu menjaga Solah. Setelah itu Solah akan pergi kembali. Mereka akan lewat pintu belakang. Tetapi ternyata hanya ada satu pintu di rumah itu, dan mereka pun terjebak. Maka dari itu, mereka seketika mendobrak tembok supaya bisa keluar. Mereka segera berlari menyusul teman-temannya. Akan tetapi, mereka dikejar oleh Ibu Yuyun, yang dimana saat itu sudah berubah menjadi sakti. Kemudian, mereka berdua berusaha menyerang, tetapi Ibu Yuyun sudah sangat sakti, sehingga ia mendorong mereka berdua sampai terpental ke belakang. Setelah itu Ibu Yuyun mencekik darah hingga terbang ke udara. Solah tak tinggal diam. Ia segera memukul gayung itu ke kepala Ibu Yuyun. Tentu hal itu membuat Bu Yuyun menjadi marah besar dan mengangkat tubuh Solah hingga terbang juga. Tetapi tidak lama, ketiga teman Solah pun datang, termasuk Kang Mas Pusi, dengan tujuan untuk membantu mereka. Saat itu Yuyun mengatakan, Kang Mas Pusi adalah penasehat spiritualnya, jadi seharusnya dia berpihak kepadanya. Akan tetapi, Kang Mas Pusi sempat dimandikan oleh Nenek Gayung, jadi dia bisa mengetahui sejarah di masa lalu. Jika yang sebenarnya orang jahat itu adalah Ibu Yuyun, dan Kang Mas Pusi tidak mendukung orang yang jahat. Jadi ternyata tujuan Nenek Gayung untuk memandikan semua warga di desa ini yaitu untuk membuka semua pikiran warga dan mengungkap kebenaran jika Ibu Yuyun itu adalah orang jahat. Dukun akan meniup abu kepada Yuyun supaya dia terkirim ke neraka. Tapi Yuyun lebih kuat dan dia pun menampar dukun itu secara berkali-kali. Paket. Kang Mas Pusi pun kabur dengan alasan jika paketnya telah datang. Setelah Kang Mas Pusi pergi, Fajrul mulai beraksi. Dia pun masih punya 2 buah kecubung. Dia akan memakannya supaya menjadi mabok. Dan orang mabok itu bisa nekat melakukan apa saja. Dan siapa tahu dia bisa menyerang si Yuyun. Tidak tanggung-tanggung, Fajrul makan 2 buah kecubung. Hal itu pun membuatnya mabok berat. Ketika itu, Ibu Yuyun mengeluarkan kekuatannya, yaitu bola api. Dan beruntung saja, Fajrul tidak terkena bola itu. Namun sayangnya, Fajrul jadi oleng, sehingga ia pun terjatuh. Dan akhirnya, bola-bola api itu pun terkena punggung Bang Supra. Jaka berusaha memadamkan apinya, namun sayang, kepalanya pun terkena bola api, sampai dia menjadi botak. Kemudian saat itu, Nenek Gayung pun datang. Solah melemparkan gayung itu kepada ibunya. Nenek Gayung dan Ibu Yuyun kemudian adu mekanik di sana antara kekuatan api dan juga air. Di awal pertarungan, kekuatan mereka pun cukup sengit dan masih seri, guys. Kemudian Ibu Yuyun akan berniat menyerang Solah. Namun saat itu, Nenek Gayung seketika pasang badan sehingga api tersebut mengenai tubuhnya. Nenek Gayung sudah tidak berdaya lagi. Dia menyuruh Solah untuk melawan Yuyun dengan menggunakan gayungnya. Yuyun membuat bola api sangat besar dengan tujuan untuk memusnahkan dan juga ibunya. Kemudian Nenek Gayung menyuruh Solah untuk memukul gayung itu ke bawah tanah. Dan hal itu pun membuat gayungnya bertambah besar.
Solah pun dapat menangkis bola api yang sangat besar itu, sehingga bola api itu menjadi berbalik arah dan menyerang Ibu Yuyun. Setelah itu, Solah segera menghancurkan kalung jimat keluarga Vincent. Seketika jimat hancur, dan ketika itu pula Ibu Yuyun musnah sulur. Setelah itu, Nenek Gayung sudah tidak kuat lagi. Dia berpamitan kepada anaknya. Sebelum itu, dia berwasiat kepada Solah, yang dimana agar menepati janjinya, yaitu adalah menikahi Dara. Karena hal itu satu-satunya yang dapat membuat Dara pulang dengan tenang. Kemudian Nenek Gayung pun pergi ke alam selanjutnya. Saat itu Solah bertanya kepada Dara, apa maksud dari ucapan ibunya jika Dara bisa pulang dengan tenang. Lalu Solah melihat Dara dari kedua celah kakinya, dan ternyata selama ini Dara adalah sosok setan yang menyamar jadi manusia. Intinya dia sudah meninggal sulur. Dan saat tadi, teman-teman Solah pun melihat dari kedua celah kakinya jika Dara memang setan. Tetapi mereka belum membicarakan hal itu kepada Solah. Akhirnya Dara bercerita, ketika Solah masih berperang, saat itu Iqbal terus mengejarnya. Dia memaksa ingin menikah dengan Dara. Padahal Dara tidak mau, dan ia ingin tetap setia kepada Kang Solah. Hingga akhirnya Dara terjatuh, sampai kepalanya terbentur kepada batu yang besar. Dan dia pun mengalami pendarahan yang hebat. Dara pun meninggal. Namun saat itu, Iqbal tidak terima. Dia minta kepada ibunya untuk menghidupkan Dara kembali. Dengan ilmu hitam yang Yuyun pelajari, akhirnya Dara dapat hidup lagi. Dan setelah bangun dari kematiannya, Dara segera diberitahukan oleh Ibu Yuyun jika Solah sudah tewas di medan perang. Dan sekarang Iqbal lah yang akan menggantikan Solah untuk menjaga Dara. Dan mulai sejak itu, Ibu Yuyun menyuruh Iqbal untuk mencari gadis-gadis di desa Cisilyasari. Mereka akan dijadikan tumbal untuk menggantikan nyawanya Dara, yang mana sebenarnya sudah mati. Jadi para gadis itu ditumbalkan bukan untuk mempertahankan kekayaan, tetapi adalah untuk menggantikan nyawanya Dara. Solah minta maaf karena telah gagal menjaga Dara, tetapi Dara mengatakan jika ini bukan salah Kang Solah. Dan Solah pun bingung, jika dia menepati janjinya kepada Dara, maka Dara akan pergi dan tidak bisa bersama dirinya lagi. Saat itu Dara mengatakan, walaupun dia pergi, tetapi di hatinya masih ada Kang Solah. Dan begitu pun dengan Kang Solah, di hatinya selalu ada Dara. Dan Dara pun sudah ikhlas untuk pergi. Teman-temannya pun mendukung Solah agar segera melamar Dara, supaya Dara bisa tenang dan pergi ke alamnya. Karena itu adalah yang terbaik. Pada akhirnya, Solah pun berlutut di hadapan Dara, dan dia menepati janjinya, yang dimana dia akan melamar Dara. Dara Gonzales, maukah Neng Dara nikah sama Kang Solah? Mau, Kang. Dan karena hal itu pun, Dara menjadi tenang, sehingga ia bisa pergi ke alam selanjutnya. Film ditutup dengan teman-teman Solah yang akan pulang dari kampung Cisilyasari. Namun saat itu, Solah pun ingin ikut dengan mereka, karena ia sudah tidak ada tujuan lagi untuk menetap di desa ini. Solah ingin tetap bersama teman-temannya. Dan untuk selanjutnya, mereka pun akan mengantar Fajrul ke kampung halamannya. Dan mungkin di film selanjutnya, kita akan menguak misteri yang ada di kampungnya Fajrul sulur. Film pun selesai dan sampai bertemu di kampung selanjutnya.